Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Boim. Oke, di video kali ini Mas Boim akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan fungsi keyboard untuk pengetikan di Microsoft Word ya. Jadi di sini Mas Boim sudah menyediakan aplikasi Microsoft Word-nya. Mari kita buka. Nah, di sini ya. Jadi sebelumnya saya meminta maaf kepada Mbak Fitri yang sudah meminta request untuk lagu Diolovannya untuk bermain harmonika. Belum saya bisa ladenin karena itu lagu bagi saya sangat sulit, jadi nanti akan saya pelajari lagi, tapi tunggu saja, nanti akan saya upload ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari sama-sama cek videonya. Ingat, jangan di skip supaya bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, and share agar kawan-kawan yang lain dapat juga ilmu baru dari sini. Oke, check it out videonya. Oke, kawan-kawan, ini sudah kita buka aplikasi Microsoft Word-nya ya. Jadi ada 20 materi yang akan saya bahas di sini. Mana dia catatannya ya? Oh ini. Nah, di sini ada sekitar 20 materi. Nanti juga akan saya tuliskan di deskripsi. Oke. Kawan-kawan sekalian, yang pertama adalah untuk membuka dokumen baru. Ini kita perkecil ya, bukan diminimizekan tapi diperkecil sedikit seperti ini. Nah, jadi kalau kalian ingin membuka dokumen baru, jangan biasanya itu di sudut kanan yang paling atas, di sudut kiri kita yang paling atas nih, klik ini baru klik new, kemudian pilih blank dokumen atau new blank text ya, kemudian baru create. Nah, ini sungguh sangat repot menurut Mas Boim, ini repot. Jadi kalau mau cara mudahnya itu gampang kawan-kawan, tinggal kita klik Ctrl N. Nah, itu sudah langsung membuka dokumen barunya. Jadi di sini kalian ada 2 dokumen ya. Oke. Nah, satu lagi kawan-kawan. Biasanya kalau kita mau membuka, memperbesar, memperkecil tampilan dokumen Microsoft Word ini, kita pasti menggunakan yang bagian ini nih. Nah, ya kan? Ini full, ini hanya tampak kecil gitu ya. Jadi ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara klik tombol start dan arah panah. Kalau seandainya kalian mau full screen, itu kalian tinggal klik tombol start dan arah panah ke atas. Nah, kalau mau kalian perkecil lagi, kalian bisa klik tombol start ke arah panah bawah, ya kan? Kalau mau ke kanan dan ke kiri, silahkan aja kawan-kawan, ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi kenapa mesti ke kanan dan ke kiri? Jadi misalnya kalau kita membuka 2 dokumen baru, bisa kita buat seperti ini. Nah, ya kan? Jadi lebih enak. Nah, kemudian kalau kalian mau pindah dari satu dokumen ke dokumen yang lain, itu nggak usah menggunakan mouse seperti ini juga bisa, tapi ada cara yang lebih cepat ya. Misalnya di sini kita buat tes 1, dan sini tes 2. Nah, jadi nggak usah perlu kalian menggunakan mouse-nya, kalian hanya menggunakan keyboard, yaitu dengan tombol Alt dan Tab. Nah, kalian sudah pindah ke keyboard tes 1, ya kan? Kemudian kalau mau pindah ke tes 2-nya tinggal Alt Tab. Nah, kalian akan pindah ke dokumen yang 2, tes 2. Ini juga bisa kita gunakan untuk pindah ke aplikasi yang lain ya, ini ke dokumen dan lain-lain sebagainya ya. Bisa juga kembali ke desktop. Jadi kita kembali ke dokumennya saja dulu ya. Oke, nah ini salah satunya harus kita keluarin biar nggak bingung. Oke, lanjut, kita full screen kan lagi. Itu materi yang pertama, yaitu tentang membuka dokumen baru, dan yang lain-lainnya tadi itu hanya sekedar tambahan. Nanti kalau kalian bingung, bisa kalian ulang cek videonya, atau nanti saya catat di deskripsi juga ya, buat kalian biar nggak bingung semua. Lanjut, yang kedua yaitu undo dan reundo ya. Undo dan reundo itu misalnya
biasanya ada di tombol yang paling atas. Nah, ini biasanya kita lakukan kalau kita melakukan kesalahan pengetikan, ya kan? Reundo. Kemudian maaf tadi undo, kemudian reundo. Seperti itu, ya. Cara tercepatnya di keyboard adalah dengan menggunakan Ctrl Z. Maka undo, maaf. Kemudian kalau kalian mau balik lagi reundo, maka kalian tinggal klik Ctrl Y. Nah, sudah undo dan reundo. Dua materi, ya. Membuka dokumen baru, undo dan reundo. Udah tiga ya. Itu materi saya tadi rencananya. Kemudian ada lagi. Biasanya kalau kalian mau memajukan indent di sini, nih yang di bagian ini nih kawan. Ya, itu kalian menggunakan mouse, klik tahan dan geser. Nah, ini biasanya kalau yang belum terlalu ahli memegang mouse, ya ini agak ribet, takut salah. Jadi ada cara tercepatnya. Bagaimana? Yaitu menggunakan dengan Ctrl M. Kalau kalian klik Ctrl M, maka dia akan maju kawan-kawan. Nah, jadi kalian nggak perlu menggunakan mouse untuk menggeser indentnya. Nah, untuk kembalinya, ya kalian tinggal mengklik Ctrl Shift M, maka dia akan kembali. Oke. Nah, jadi move maju ke depan yaitu Ctrl M, untuk mundurnya yaitu Ctrl Shift M. Oke, dapat ya kawan-kawan, sudah 5 materi yang saya bahas. Nah, dah new, undo, reundo, move dan mundur, ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk mempertebal huruf, biasanya kalian menggunakan di menu icon B ini, ya, icon B bold. Nah, kalian nggak usah bingung-bingung harus mengetik, misalnya kalian blok, kemudian kalian tebalkan. Nah, biasanya kalian gunakan itu menurut Mas Boim memakan waktu nggak cepat kali sih, memang lama malah saya bilang, ya kan. Jadi cara tercepatnya adalah dengan cara kita blok, ya, blok semua itu Ctrl A, ya. Kemudian klik Ctrl B. Nah, dia nonaktif boldnya. Kalau mau diaktifin gampang, Ctrl A, kemudian kita klik Ctrl B lagi, maka boldnya aktif, ya. Kita lihat, nah dia sudah lebih tebal. Kita perbesar biar lebih enak, ya. Nah, ya kan, kita Ctrl Z misalnya. Nah, ini tadi nggak tebalnya, kalau mau kita tebalkan tinggal Ctrl B. Oke. Kemudian kalau kalian mau sebelah bold, itu adalah underline, maaf italic, ya, untuk memiringkan hurufnya. Nah, ini kita matikan dulu boldnya, ya. Kalian tinggal menekan tombol Ctrl I, maka dia sudah miring, ya. Untuk perbandingannya kita buat seperti ini misalnya, ya. Kita blok yang hanya tes 2 kita misalnya kita buat, ya, tes 2. Kita blok yang bagian tes 2, kemudian kita buat Ctrl I. Nah, ada perbedaan antara teks tes 1 dengan tes 2. Nah, yang ini tegak lurus, yang ini tegak lurus, yang ini miring, ya. Oke, lanjut, kita kembaliin lagi Ctrl Z, ya, undo tadi. Nah, untuk sampingnya lagi italic, yaitu underline, tinggal kita ikuti aja hurufnya, ada B, ada I. Untuk underline otomatis kita ambil awalnya U, ya. Sama seperti tadi, tinggal kita blok, lalu kita klik Ctrl U, ya, Ctrl U, maka dia akan tergaris bawahi sendiri. Lihat perbandingan antara tes 1 dengan tes 2. Nah, ada perbedaannya. Yang tes 2 ada garis miring, yang tes satunya tidak ada. Yang tes 2-nya ada garis bawah, yang tes satunya tidak ada, ya. Oke, kita Ctrl Z lagi. Nah, sudah ada 8 materi kalau di catatan Mas Boim, ya. Nah, kemudian kalian biasanya kalau melakukan kesalahan pengetikan itu, misalnya kalian mau buat huruf, kita hapus aja nih, ya,
pada suatu hari. Nah, biasanya kalau sebuah kalimat di awal itu harus besar. Nah, biasanya mungkin kalian lupa, oh seharusnya itu huruf besar. Caranya adalah nggak usah kalian perlu hapus, nggak usah kalian hapus baru kalian ganti caps, kalian aktifin caps locknya, nggak usah. Atau kalian buat shift P biar di huruf besar, nggak usah. Jadi cara terbaiknya adalah cuman di blok bagian yang mau kita besarin ya, ataupun nggak di blok pun nggak apa-apa, tinggal kita tekan shift F3. Nah, maka di awal dia akan besar ya. Mau kita besarin semuanya gampang, tinggal shift F3 lagi, nah besar dia semuanya. Oke. Nah, kalau mau kita kembaliin kecil lagi, shift F3 lagi, balik lagi dia kecil. Jadi ada 3 fungsi untuk diisi shift F3 ini ya, untuk kecil, kemudian besar di awal, besar keseluruhan. Nah, itulah dia ya. Nah, kalau kalian mau misalnya huruf besar semua ini, ya udah tinggal kalian blok aja semua, shift F3. Setiap kata-kata awalnya besar, ya kan? Nah, kemudian mau kalian hanya mau besar semua, buat lagi shift F3, besar semuanya. Mau kalian kecilin lagi, tinggal kecilin lagi aja. Oke? Terima kasih, mantap. agak kurang suara Mas Boim serak ya, jadi mohon maaf. Kemudian tadi Mas Boim sudah memberitahu tentang blok ya. Ini ada masing-masing blok. Tadi mungkin Mas Boim main sembarangan aja, nggak ada ngasih tahu ke kawan-kawan. Ada lagi yang namanya blok ya. Untuk memblok itu nggak usah kalian menggunakan mouse dengan cara seperti ini itu kayaknya ya, tergantung. Kalau mau banyak enak ya kan, tapi kalau seandainya sikit-sikit kan agak susah. Jadi kalian tinggal menekan tombol shift dan tombol arah panah. Mau kemana? Mau ke kanan, tinggal kita arah panah ke kanan, blok. Mau ke kiri, tinggal ke kirinya saja, blok. Atau mau ke atas, astagfirullahaladzim. Atau mau ke atas, misalnya di suatu tempat, benar kayak itu ya udah. Nah, mau blok kalian ke atas, tinggal ke atas, habis semua. Mau blok ke bawah, tinggal blok ke bawah, menekan shift ya. Atau mau dalam satu barisan, tinggal shift N. Itu dalam satu baris ya. Atau mau kebalikannya, dari belakang ke dari depan ke belakang, shift home, tetap ke blok. Atau mau kalian blok semua, tinggal Ctrl A. Dah aman. Voy a cantar esta canción. Nah, lanjut. Setelah itu kita akan mempelajari memperbesar font huruf dan memperkecil ya, 2 materi sekaligus. Biasanya nih kawan-kawan ya, kalian kalau mau memperbesar atau memperkecil fontnya, kalian menggunakan icon yang ini ya kan. Kemudian kalian perbesar, mau seberapa kali besarnya. Nah, sekarang nggak perlu seperti itu. Kalian tinggal menekan Ctrl Shift ya. Kemudian kalian besarin, mau seberapa besarnya, menggunakan Ctrl Shift. Dan ini tanda matematika, kalau di matematika tanda besar ya, tanda seperti ini dia ya. Shift, Ctrl Shift dan ini. Nah, sudah besar dianya. Mau seberapa kalian besarnya, tinggal kalian besarin ya. Kemudian untuk untuk memperkecilnya, tinggal lawannya K ya, kecil kalau dalam matematika kecil ya. Ctrl Shift, kemudian seperti ini. Dah. Jadi kalian tidak perlu lagi repot-repot menggunakan mouse mencari-cari seperti ini, mana ya. Kalian tinggal menggunakan fungsi keyboard ini aja. Maksimalkan fungsi keyboard, jadi kalian akan mengetik lebih cepat lagi. Oke, lanjut. Setelah itu biasanya ya, ini kan jaraknya agak terlalu jauh. Ini kalau seperti ini kalian menggunakan ini ya kan. Kalian kecil ini 1,5, kemudian kalian ingin kecilkan menjadi 1. Ini di remove kan gitu ya kan, jadi lebih kecil. Ada cara yang lebih mudah, tapi cuma satu aja yang saya dapatkan ini ya kawan-kawan. Misalnya ini kita remove. Nah, kalau yang remove ini saya belum dapat ilmunya. Nanti kalau saya dapat ilmunya akan saya share lagi ya. Nah, kalau kalian mau memperkecil yang ini, tinggal kalian Ctrl 1. Tapi jangan numlock yang sini ya, dia nggak berfungsi. Tapi yang sebelah sini yang berfungsi ya. Nah,
Kalau mau kalian lebih besar ini kontrol 2, tapi dia nggak bisa koma ya. Kalau koma nggak bisa, jadi dia hanya 1, 2, kalau 3 kayaknya nggak ada gitu. Jadi kalau kalian mau perkecil tinggal kontrol 1. Itu nggak masuk materi saya, hanya sekedar info aja gitu ya, biar tahu kawan-kawan. Oke, lanjut. Terus kalian mau save data, biasanya kalian menggunakan tombol yang ini juga. Yang ini ya kan, kalian klik kemudian save ya kan. Cara cepatnya ada, mungkin sebagian kawan-kawan udah tahu, ini saya memberitahu bagi kawan yang belum tahu gitu ya. Jadi yang sudah tahu ya mohon maaf nggak menggurui, saya hanya berbagi. Tinggal menekan Ctrl S. Nah, muncul dianya. Tinggal kalian pilih mau di mana kalian simpannya. Ya kan? Kemudian save. Seperti itu. Nah, ada kereta api lewat kawan-kawan. Kemudian misalnya ini kalian save ya, Ctrl save. Nah, kemudian kalian letak di sini di dokumen aja, di dokumen kira-kira bisa nggak ya? Bisa lah, kita letak di dokumen ini aja ya. Pada suatu hari di judulnya. Kemudian kita save. Ayo save bro. Nah, sudah di save. Terus kalian mau save lagi yang terbaru. Tapi dokumen lama nggak hilang, ada namanya save as ya kan. Pada suatu hari di suatu tempat yang jauh. Ini yang kedua, dokumen yang kedua misalnya mau kita save as ya kan. Biasanya juga kalian menggunakan tombol ini, kemudian kalian save as. Ada cara tercepatnya. Semalam saya nggak sengaja mijit. Tinggal kalian buat pijit, tekan tombol F12. Nah, ini sama dengan fungsi save as ya. Kita ganti judulnya pada suatu hari, tadi pada suatu hari aja, ini dia ya kan. Nah, ini dia, kita tinggal ganti namanya pada suatu hari. Ya, tadi kita simpan di sini ya. Enggak di teks tadi ya. Nah, di sini ini tadi yang tadi ya. Yang ini kita ganti menjadi pada suatu hari 2. Jadi yang tadi 1, ini 2. Kemudian kita save. Nah, bisa kita cek di ininya, apa ini namanya, Windows Explorer-nya ya, di bagian dokumen tadi kita simpan ya, dokumen, kemudian di fax. Nah, ini dia yang 1, ini yang 2. Ini yang tadi kita save biasa, yang ini yang kita save as ya. Ini menggunakan Ctrl S, yang ini F12. Oke, lanjut. Mana tadi Word? Kemudian kalau kalian mau buat rata tengah, rata kanan, rata kiri, dan rata kanan kiri, itu kalian menggunakan icon yang 4 ini ya. Ini rata kiri, ini rata tengah ya, ini rata kanan, dan ini rata kanan kiri. Nah, kalau kalian memang rajin, kalian sudah ada di situ sebenarnya informasinya. Kalau kalian mau menggunakan rata kiri, kalian bisa menggunakan Ctrl L ya, Ctrl L. Kalau mau rata tengah, kalian bisa menggunakan Ctrl E. Yang ini menggunakan Ctrl R right, yang ini menggunakan Ctrl G ya. Nggak tahu tuh maksudnya apa. Oh, justif ya, justif. Nah, jadi gampang kawan-kawan kalau menggunakan keyboard. Tadi kalau ini rata kiri udah ya kan, kita coba rata tengahnya, yaitu Ctrl E. Benar nggak? Nah, bener, Ctrl E untuk rata tengah ya. Jadi kalau kita enter ke bawah, dia akan ke tengah lagi. Nah, oke, Ctrl Z kita balikin. Kemudian kalau kalian mau rata kanan, tinggal menekan Ctrl R. Nah, udah pindah dia ke rata kanan. Kalau kita ketik-ketik, dia akan rata dari sebelah kanannya. Kita kembali lagi. Nah, kalau kalian mau rata kanan kiri, kita tinggal menekan Ctrl J. Nah, ini nggak bisa kita buktiin dengan teksnya ya, karena harus panjang, tapi bisa kita lihat dari sini. Nah, ini untuk icon rata kanan kirinya sudah aktif, berarti ini sudah termasuk rata kanan kiri. Kalau yang bawah tadi rata kiri aja kalau nggak salah saya. Nah, ya kan benar, maka yang aktif hanya rata kiri saja, ini rata kanan kiri. Oke, sudah berapa materi tadi ya? Sudah, kalau di catatan saya sudah ada 18. Ini materi ke-19 ya, materi ke-19. Misal
kalian, ini kita kecilin dulu biar lebih nampak maksudnya ke materi ini. Nah, kalau kalian mau ke halaman selanjutnya dengan tombol dengan bagian yang bawah itu tetap kosong, ini biasanya kalian melakukan hal ini nih. Ngaku bener nggak, ya kan? Sorry. Nah, seperti ini biasanya kalian buat dengan menggunakan enter yang terlalu banyak. Ini sebenarnya tidak perlu kalian lakukan, ya. Ini nggak perlu sebenarnya kalian lakukan. Ini sangat membuang waktu, ya kan. Jadi kalian udah gitu, kalau seandainya pun kalian buat seperti itu, kalian mau mengetik di bagian sini, di bagian ini, kemudian kalian enter, yang bagian sebelah ini akan tetap bergeser. Jadi cara mudahnya itu gampang sebenarnya sih kawan-kawan, tinggal kalian klik Ctrl Enter, sudah lanjut dia ke halaman selanjutnya, ya. Jadi yang bagian ini, bagian terakhir ini, kalau seandainya kalian mengetik sesuatu kemudian kalian enter, kalian ketik lagi, kalian enter, ketik lagi terus kalian enter, yang bagian ini nih itu nggak akan bergeser, nggak kayak tadi. Jadi menggunakan Ctrl Enter dia akan lanjut ke halaman selanjutnya, terus lanjut. Nah, kalau mau kalian buat seperti itu juga di bagian halaman ini, kalau kalian ketik enter, yang bagian ini nih, ini nggak akan bergeser seperti itu, ya. Jadi gunakan Ctrl Enter, jangan enter banyak-banyak. Ya, oke, lanjut. Ini apa lagi ya? Terakhir mungkin ya, terakhir lah gitu. Kita perlu buka materi yang lain ini, dokumen yang lain supaya lebih enak. Misalnya apa sini kita cari ya? Soal aja nggak apa-apa ya, soal, tapi nanti apa ya kira-kira? Ini aja lah, cerita lutung kasarung gitu ya kan. Nah, misalnya di sini kalian ingin mencari sebuah kata, namanya cerita lutung kasarung. Misalnya ini aja lah, ada kata-kata ayah di sini, ya. Ada kata-kata ayah. Kalau teksnya terlalu banyak dan kalian mencari kata-kata ayah itu bingung, gampang, tinggal Ctrl F, kemudian kalian cari, ketik di sini ayah, lalu find, ya, temukan, find next, klik. Nah, sudah dapat, ya. Lanjut lagi, ada lagi rupanya di sini, ya kan? Nggak ada, hanya 2. Jadi biasanya ini ada di mana ya, saya pun lupa, terlalu sering pakai keyboard, jadi menu yang di sini saya bingung. Jadi seperti itu kawan-kawan ya, kalau ingin menemukan suatu kata tinggal kalian klik Ctrl F, tekan Ctrl F, baru ketik kata-kata yang mau kalian ketikkan. Nah, ada lagi yang lain, misal kalian mau mengganti kata ayah ini tadi dengan ibu. Ya, misalnya ini kan misal gitu kan, nggak apa-apa sih. Kalian hanya perlu klik tekan tombol Ctrl H. Kalian sudah terpaste sendiri dia situ. Ayah kita ganti, kita letakkan di bagian yang bawahnya, yang bagian ini. Jadi langsung saya ketik, tekan tombol tab, maka dia lanjut ke kolom selanjutnya. Ayah kita ganti ibu. Lalu kalian refresh all. Setiap yang kata-kata ayah akan berubah menjadi ibu. Bisa kita lihat. Kita ketik yes ya. Di sini terdata ada 2 katanya bagian ini. Kita yes. Oke. Close, kita cari. Nah, ibu sudah berganti dia ya. Di sini juga ada ibu. Ada 2 ternyata, ya. Jadi nih, kalau kalian misalnya yang mau skripsian ini, biasanya pakai file-file senior ya, nyontoh-nyontoh dari yang senior gitu ya kan. Jadi kalau kalian mengganti, misalnya cara mudahnya nih, nama senior kalian skripsinya, kemudian kalian ganti dengan nama kalian, tinggal pakai cara itu aja. Jadi nggak usah ribet kalian cari nama-nama kalian, nama senior kalian dengan satu-satu ya. Ini nggak patut ditiru sebenarnya, tapi ya udah
kan namanya berbagi ilmu ya kan. Oke, mungkin itu saja materi untuk kali ini. Dari penjelasan, dari omongan saya mungkin agak terlalu ribet dan susah untuk dipahami, mohon maaf karena memang saya ngomongnya kayak gini apa adanya, nggak dibuat-buat. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya ada cara Mas Boim, kalau untuk yang ini gimana, kalau untuk ini gimana fungsi keyboardnya, boleh tanya, nanti insya Allah kalau saya lihat bisa saya balas ya kan. Kalau buat videonya lagi, saya rasa nantilah kalau memang ada materi yang berat. Kalau ini kan ringan-ringan, kalau bisa saya balas aja ya. Kemudian materi-materi yang tadi yang nggak saya tuliskan, yang nggak ada dalam 20 materi tadi, itu akan saya tuliskan saja di deskripsi. Nanti kalian bisa tengok, kalian cek, kalian tes sendiri dengan laptop atau PC kalian ya. Sekedar itu saja video dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel Mas Boim terus berkembang. Saya tetap butuh dukungan kalian ya. Like jangan lupa dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Mas Boim. Wadaw.